Pemerintah akan menarik sertifikat tanah lama warga yang berbahan kertas dan menggantinya dengan sertifikat digital. Saat ini sedang marak-maraknya ya mengenai uang digital dan sertifikat digital ya. Kita melihat hari-hari ini semakin mencemaskan ya. Pemerintah mengumumkan bahwa sebentar lagi semua sertifikat tanah, rumah itu akan ditarik dan digantikan dengan sertifikat digital gitu. Jadi sudah lama kita beritahukan itulah bagian dari agenda New World Order ya, di mana semua orang tidak lagi memiliki harta, semua sudah menjadi milik negara gitu. Jadi perampasan itu, penjajahan itu dibuat secara legal lewat undang-undang tadi gitu. Ya, lewat sertifikat tanah tadi gitu. Salah-salah dikit habis kan, bisa diganti ke kepemilikannya, bisa disita gitu. Lalu berikutnya adalah mengenai uang digital ya, uang digital sebagaimana yang sudah kita tahu bersama bahwa adalah produk antikris ya. Jadi semua negara akan menerapkan uang digital gitu. Dan prinsipnya sama ya. Itu bisa di tracking ya, bisa dilacak dan itu juga bisa diambil alih oleh otoritas atau pemerintah. Jikalau pemerintah merasa bahwa orang itu menciptakan masalah bagi penguasa gitu. Jadi tentu itu semua adalah bagian dari penjajahan, saudara. Kalau sampai uang digital sudah diberlakukan, maka kita sudah nggak punya hak lagi sebagai manusia. Kita udah nggak punya kemerdekaan lagi, saudara. Mau pemerintah melakukan kesewenang-wenangan, arogansi. Kalau kita mengkritik itu, maka harta kita bisa disita kan, hanya dengan sekali tekan tombol gitu. Jadi kita harus menolak yang namanya uang digital gitu. Nah, jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dari uang digital adalah dengan menukarkan uang kita kepada emas, saudara. Kepada emas ya. Jangan kepada emas digital ya, atau kepada Bitcoin atau kepada produk digital yang lain ya, tapi kepada emas fisik ya. Misalnya Anda punya tabungan misalnya 5 juta atau apa, Anda tukarkan 60% ya atau 70% kepada emas fisik ya, Anda beli emas fisik. Jadi emas itu saudara semakin lama akan semakin mahal ya, karena semua negara saat ini memborong emas gitu, karena mereka tahu bahwa arahnya akan menuju ke sana ya. Jadi semua sekarang negara itu memborong emas gitu. Artinya emas juga akan semakin mahal, tidak mungkin semakin turun ya. Kalaupun dia turun itu hanya masalah fluktuasi aja. Dia itu kan fluktuasi itu kan naik turun naik turun. Tapi naik turunnya begini sudah, naik turun naik turun naik turun naik. Semakin meningkat semakin ke atas gitu. Bukan naik turun kan begitu. Semakin naik turun naik turun naik turun gitu, semakin ke atas gitu. Mengapa kita perlu mempersiapkan itu saudara? Supaya ketika tiba-tiba terjadi great reset ya, semua uang diblokir, bank rekening diblokir, diganti dengan sistem uang digital, maka kita nggak perlu panik gitu. Karena kita sudah memiliki uang yang berbentuk emas tadi. Uang berbentuk emas itu bisa ditukarkan dengan makanan, bisa ditukarkan dengan kebutuhan pokok gitu. Paling tidak kita bisa lah gitu. Ibaratnya tiba-tiba terjadi great reset kan, kita masih bisa makan untuk 1 minggu atau 1 bulan, itu udah lumayan lah gitu. Sambil kita berpikir bagaimana untuk makan selanjutnya kan, begitu ya. Jadi kalau Anda nggak punya, masih menyimpan uang apa di rekening, Anda nggak mempersiapkan uang emas fisik, ya tiba-tiba terjadi great reset, ditahan semua uang, akan ditukar dengan uang digital gitu kan. Anda nggak punya stok apa-apa untuk ditukarkan membeli makanan, maka Anda akan menyerah saudara. Karena perut kita ini berapa lama sih bisa menahan lapar gitu. Sementara untuk memproduksi sebuah makanan, mencari makan, misalnya menanam, itu kan butuh waktu kan, mungkin 2 minggu, mungkin 3 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan baru bisa menjadi makanan. Tapi kalau perut berapa lama kita bisa menahannya? Paling hanya
6 jam kan, 6 jam. Apa bisa kita menanam dalam 6 jam udah tumbuh dia, kan nggak bisa gitu. Makanya kita harus punya sedikit ya. Walaupun kita nggak punya tabungan banyak, paling tidak siapkan aja beberapa gram emas gitu untuk kebutuhan tiba-tiba, cadangan tiba-tiba ya. Tiba-tiba di shutdown semua perbankan kan, terjadi great reset mendadak, Anda masih bisa makan gitu untuk 1 bulan 2 bulan gitu, sambil Anda berusaha menanam kan atau mencari sumber pangan alternatif gitu. Jadi sebertahukan ini agar kita siap-siap ya kan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini.